yang dahsyat diberkati Tuhan. Mari kita sembah Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Mari kita tepukkan tangan kita. Woo! Kita sembah Tuhan, tangan kita. Dia tak pernah gagal. Katakan Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Ya Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku minta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Mari katakan Tuhan ada. Tuhan ada di pihak kita, yang buka jalan, jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup. Bersamanya Dia akan menjaga, tetap melanggarkan, tetap melanggarkan, dan tangannya kan terus menjaga, tetap melanggarkan, tetap melanggarkan, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup, dan bangkit mengalahkan maut. Amin. Kau hidup Tuhan, kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, kau sanggup, selamanya. Tuhan, kau sanggup, selamanya. Tuhan, kau sanggup. Kita mau sembah Tuhan Allah dan Raja kita. Amin. Sebab itu kita mau sembah Dia dengan penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Mari kita sembah Dia.
hidup sampai hari ini. Amin. Haleluya. Sembah Tuhan, Dia adalah Bapa kita yang luar biasa, teman-teman. Doesn't matter where I go, you're there for me. It doesn't matter what I've done, your love for me. You wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Father, I worship you. It doesn't matter. It doesn't matter where I run, you're there for me. It doesn't matter where I've done, your love for me. Wipe away the tears, you lift me when I fall. My life is saved. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, lift me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surround me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Dia adalah Bapa kita yang luar biasa. Amin. Dia adalah Bapa kita yang di surga. Haleluya.
Selamat malam teman-teman yang diberkati Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang begitu besar dan nyata dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami sudah mempermuliakan dan memuji nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, dan kami pemuda-pemudi yang ada di GPT Beres Bogor boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi-saksinya Kristus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu supaya hamba boleh berkata-kata sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengambil alih hati, jiwa dan pikiran kami untuk kami hilang fokus daripada kebenaran firman Tuhan, kami tolak kuasanya, kami hancurkan pekerjaannya, kami usir dalam nama Yesus. Roh Kudus yang bekerja dan mengurapi setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami, pikiran kami untuk kami mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi saya katakan selamat malam teman-teman yang diberkati Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Mantap kalau luar biasa. Apapun keadaan kita harus tetap katakan luar biasa, karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang luar biasa juga. Kita patut bangga dan bersyukur karena memiliki Allah yang seperti Dia. Amin. Puji Tuhan. Pada saat malam hari ini saya diberikan kesempatan oleh pengurus pemuda-pemudi Youth Bless GPT Beres Bogor untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih buat kesempatannya. Biarlah Tuhan yang membalas dan Tuhan yang memberkati pengurus-pengurus yang ada. Oke, hari ini tema firman Tuhan yang saya ingin sampaikan tentang Tuhan memberi kekuatan untuk mempermuliakannya. Di mana ayatnya? Sama-sama kita buka teman-teman dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan, teman-teman boleh menyimak. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Katakan mungkin kalau ada teman kiri kanannya, atau mungkin kalau sendirian katakan dalam dirinya, tidak menjadi lelah, mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Amin, puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Tema kita tadi sudah saya katakan, Tuhan memberi kekuatan. Tuhan itu adalah Allah yang sangat luar biasa. Dia maha hadir, omnipresent. Dia maha tahu, omniscient. Dia maha kuasa, Dia maha kuasa, pencipta segalanya. Dia adalah Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mau melihat bagaimana tentang Tuhan memberi kekuatan, berarti Dia adalah Allah yang berkuasa. Dia mampu memberikan kekuatan kepada kita. Mengapa saya katakan demikian? Karena kita ini, kalau kita melakukan sesuatu tanpa ada penyertaan Tuhan, maka hasilnya pun bisa maksimal. Tapi hal itu akan kita rasakan capek, mungkin sukacitanya berkurang. Tapi kalau ada roh yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita, ada kekuatan yang baru, selelah apapun itu, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru lagi. Itu yang firman Tuhan katakan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan Tuhan kekuatan yang baru untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita tahu kata mempermuliakan itu memberikan rasa hormat kita kepada pribadi atau seseorang yang layak untuk kita hormati, kita berikan tersebut. Tuhan Yesus, Dia layak untuk kita permuliakan. Dan permasalahannya, Tuhan itu memberikan kekuatan. Berarti manusia itu perlu kekuatan yang daripada Tuhan.
Makanya dikatakan ketika Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepada mereka, maka mereka dikatakan di sini seumpama raja wali yang naik terbang. Raja wali yang naik terbang. Bagaimana jika burung raja wali itu tidak bisa terbang, coba? Maka burung raja wali itu mungkin tidak memiliki keperkasaannya. Mungkin burung raja wali itu tidak melihat lagi kegagahannya. Karena ketika raja wali terbang, burung itu bisa terbang. Burung itu pun ketika dia mengepakkan sayapnya, terbang tinggi, dia menunjukkan bahwa dia adalah burung raja wali yang perkasa, bukan burung yang biasa. Kalau kita mau melihat juga dalam rantai makanan, burung raja wali ini termasuk juga dalam tingkatan yang tinggi ya. Dia adalah predator dalam kalau rantai makanan tingkatan tertinggi. Dari yang terendah itu mungkin dari tumbuhan, kemudian pemakan herbivora, binatang pemakan herbivora atau pemakan tumbuhan seperti misalnya tikus atau mungkin burung, kemudian dimakannya karnivora. Karnivora itu ada golongannya lagi, kemudian itu dimakan oleh ular. Ular pun memakan binatang yang memakan karnivora, herbivora seperti tikus tadi atau burung tadi. Kemudian elang lagi ada di atas ular. Elang bisa memakan ular ini. Nah, itu rantai makanan, dan elang salah satu rantai makanan di tingkat yang tinggi. Nah, itu menunjukkan bahwa elang ini adalah predator yang buas. Dia menunjukkan kegagahan dan kekuatannya. Dan Tuhan mengumpamakan setiap orang yang menantikan Tuhan dan mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Naik terbang. Tadi saya katakan kalau dia tidak bisa terbang, dia tidak bisa menunjukkan kegagahannya, kehebatannya. Tapi kalau dia bisa naik terbang, dia akan menunjukkan kehebatannya. Bahkan dia juga bisa menangkap ikan di air dengan cakarnya. Makanya itu elang dikatakan predator yang ganas juga. Dia merupakan burung yang mengerikan atau predator yang mengerikan juga. Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang boleh menjadi tingkat yang lebih tinggi yang mau Tuhan taruh. Bukan setengah-setengah, tapi ada tingkatan yang lebih tinggi yang sudah Tuhan persiapkan kepada kita ketika kita mendapatkan kekuatan baru itu. Tapi apakah itu langsung kita dapatkan? Tidak. Firman Tuhan katakan di sini, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, berarti ada waktu, ada jangka masa atau ada jangka waktu yang harus dilewati. Menantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kata Yeremia juga mengatakan, kitab Nabi Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan di Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan mau ketika hidup kita ini mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan mengangkat kita tinggi, terbang tinggi, menunjukkan bahwa kita ini adalah saksi-saksinya Kristus, anak-anaknya Allah, anak-anak kerajaan Allah. Sehingga kehidupan kita boleh menjadi saksi bagi banyak orang dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Itulah tujuan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mengapa kita diberikan kekuatan yang baru, diberikan semangat yang baru, supaya kita bisa menjadi seperti Raja Wali, menunjukkan cakar kita, menunjukkan kegagahan kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Bukan sembarangan. Pemuda-pemudi remaja yang diberkati Tuhan, youth bless, Tuhan memiliki tujuan atas hidup teman-teman semua. Gak ada semuanya yang mau Tuhan bikin cuma stuck sampai di situ-situ. Mungkin kerjaannya sebagai karyawan di situ-situ aja, di karyawan aja. Tapi ada nanti waktu demi waktu Tuhan akan mengangkat teman-teman. Kalau teman-teman tadi apa? Menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, itu yang Tuhan mau. Tuhan akan mengangkat mungkin dari karyawan biasa, diangkat nanti dari kepala cabang, bisa lagi diangkat lagi dari kepala apa gitu, mungkin kepala pusat, bahkan wah luar biasa. Tuhan akan memakai teman-teman dengan dahsyat dan luar biasa.
asalkan Tuhan asalkan teman-teman tetap menanti-nantikan Tuhan dan tetap berharap pada Tuhan, maka teman-teman diberikan kekuatan yang daripada Tuhan. Itulah harus teman-teman pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Seperti Raja Wali ini, kita dikatakan ketika Raja Wali ini ada sayapnya, dia akan mempergunakan itu untuk dia terbang tinggi, untuk dia mencari makan, dan itu akan menunjukkan kegagahannya. Kita pun demikian, ketika Tuhan sudah memberikan kekuatan yang baru, kita juga harus menunjukkan bahwa kekuatan daripada Tuhan itu sangat luar biasa dan berkuasa. Amin. Dan yang kedua lagi dikatakan, ketika kita mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan, diberikan kekuatan, kita berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah. Maksudnya apa? Teman-teman, kalau mungkin teman-teman sedang berlari sekuat tenaga, kemudian teman-teman sudah capek, pasti teman-teman berhenti, stop. Karena apa? Sudah capek. Tapi di sini dikatakan, dan berjalan juga, ketika berjalan lama-lama kan lelah, kita juga bisa berhenti. Tapi dikatakan apa? Mereka berlari tidak menjadi lesu dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita sedang menghadapi suatu mungkin permasalahan, atau mungkin menghadapi sesuatu yang membuat kita bisa kendor atau jauh daripada Tuhan, Tuhan mau supaya kehidupan kita itu tetap bisa berpegang kepada Tuhan. Maksudnya apa sih? Gini teman-teman, ketika kita menghadapi permasalahan, terkadang kita bisa kecewa sama Tuhan, kita bisa menyalahkan Tuhan, kita bisa menyalahkan keadaan. Tapi yang Tuhan mau, ketika kita mendapatkan kekuatan daripada Tuhan, apapun keadaanmu, masalahmu, engkau harus tetap berjalan bersama Tuhan. Sekalipun itu capek, sekalipun itu lelah, sekalipun membuatmu itu menjadi lesu, lelah, tapi ingat kata firman Tuhan, engkau akan terus berjalan, engkau akan terbang tinggi seperti Raja Wali, seperti burung Raja Wali. Kekuatan Tuhan berikan dalam hidupmu supaya engkau terus berjalan, terus bertumbuh bersama dengan Tuhan. Ini poinnya, bertumbuh bersama dengan Tuhan. Walaupun mungkin engkau capek, engkau harus tetap terus berjalan. Mungkin masalah, Tuhan kok masalah ini kayak gini terus, gak ada jalan keluar. Tuhan memberikan kekuatan engkau terus bertahan, dan pada suatu saat Tuhan akan memberikan jalan keluar dan memberikan kemenangan dalam kehidupan teman-teman semua. Pemuda-pemudi remaja harus memiliki iman yang kuat. Amin. Mungkin kalau teman-teman ada yang sakit, atau mungkin yang terserang virus corona, saya mau katakan, kuatkan dirimu. Katakan dalam dirimu. Saya juga sering mengatakan dalam diri saya, katakan begini, engkau tidak boleh kalah dengan penyakit ini, karena kuasa yang Tuhan berikan itu lebih besar kuasa daripada yang dalam dunia ini. Katakan itu dengan iman. Mungkin tidak langsung sembuh, ya, tapi kita akan menguatkan diri kita sehingga kita tidak memikirkan masalah tersebut, tidak memikirkan penyakit tersebut. Seperti saya, teman-teman, saya bersaksi sedikit kesaksian. Ketika saya di sini, kami teman-teman tahu bagaimana kondisi di gereja saat ini, ya, saya membuat mindset dalam diri saya tidak terkena corona. Walaupun akhirnya saya juga terkena, tapi saya bersyukur Tuhan masih menolong, dan saya masih sehat, masih bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Dan saya mau bersaksi bahwa sebenarnya kita itu lebih dari pemenang karena kekuatan yang sudah Tuhan berikan. Makanya taruh dalam hati teman-teman komitmen, Tuhan, kekuatan yang Kau berikan akan kupakai untuk mempermuliakan nama Tuhan, sehingga kehidupan kita boleh menjadi saksi-saksinya Kristus. Amin. Di sini dikatakan, mereka yang berlari tidak menjadi lesu, mereka yang berjalan tidak menjadi lelah, karena ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan, sehingga mereka tidak stop. Walaupun lelah, mereka akan terus berjalan. Walaupun lesu, mereka akan terus berlari bersama dengan Tuhan, karena mereka yakin ada Tuhan yang bersama dan menyertai setiap kehidupan mereka. Dan teman-teman juga di rumah masing-masing. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi teman-teman, yang menjadi pertanyaannya, ketika Tuhan sudah memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, sudah mengangkat kita mungkin memiliki posisi yang baik, sudah memberikan kekuatan kepada kita untuk kita mampu bertahan dalam setiap persoalan,
Apakah pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah mempermuliakan Tuhan melalui setiap kekuatan yang sudah Tuhan berikan? Tuhan tadi temanya Tuhan memberikan kekuatan untuk mempermuliakannya. Apakah kita sudah mempermuliakannya? Teman-teman boleh menjawabnya dalam hati teman-teman. Teman-teman sudah menjadi berkat belum? Teman-teman sudah menjadi saksinya Kristus belum? Teman-teman sudah beroleh buah yang baik yang boleh dinikmati oleh orang-orang di sekitar teman-teman belum? Itu Youth Blast harus terus bertumbuh dan berbuah. Amin. Bertumbuh dan berbuah, harus berjalan bersama. Kekuatan yang Tuhan berikan memampukan kita untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Youth Blast yang diberkati Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati, kita semua mendapatkan kekuatan yang baru sehingga kita boleh terbang seumpama burung Raja Wali. Dan kita juga bisa berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak menjadi lelah karena ada kekuatan yang Tuhan berikan. Sehingga kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena memiliki Tuhan Allah yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala sesuatunya tanpa terbatas. Puji Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan saat malam hari ini sampai di sini teman-teman. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Dan saya bersyukur buat kebaikan Tuhan karena Tuhan sudah mengizinkan saya juga memberitakan kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih. Sama-sama kita bersatu di dalam doa untuk menutup kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat malam hari ini. Bila firman Tuhan yang sudah kami dengarkan boleh menjadi rema bagi kehidupan kami, bahkan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat kekuatan yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kami. Dan biarlah kekuatan yang sudah kami peroleh boleh membawa kami menjadi orang-orang yang lebih luar biasa lagi Tuhan pakai. Orang-orang yang memiliki posisi yang tinggi, yang dahsyat, yang akan Tuhan terus pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan. Terima kasih buat kekuatan Tuhan. Terima kasih buat segala yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, kami alaskan doa kami ini dalam satu nama ajaib, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu bagi kami anak-anak muda-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah sore hari ini. Kami boleh menikmati berkat rohani Tuhan. Kami sudah menaikkan pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati-Mu, mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami. Dan saat ini kami mau menaikkan doa-doa kami Tuhan. Kami mau berdoa dan menyatukan hati kami untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, di mana kami tinggal, di mana kami melakukan aktivitas kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi keselamatan bangsa kami dari pandemi COVID-19. Kalau setiap hari kami terus masih mendengar banyak rakyat Indonesia yang terkena COVID, Tuhan berikan mereka semua kesembuhan dan pemulihan yang total. Berikan hati yang penuh sukacita dan kekuatan untuk melawan virus yang menyerang. Dan buat semua garda terdepan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, para tenaga kerja, medis Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan yang ekstra. Bahkan Tuhan juga berkati pemerintahan dalam menangani pandemi ini. Tuhan berikan hikmat agar kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang terbaik untuk rakyat kami Tuhan. Berkati setiap daerah yang mengalami bencana alam juga Tuhan, baik yang kami tahu maupun tidak. Tuhan terus memberikan kekuatan untuk orang-orang yang terkena musibah, berikan kedamaian, penghiburan Tuhan. Dan Tuhan berkati setiap pemulihan daerah-daerah mereka. Tuhan akan tolong dan berkati setiap kebutuhan yang harus dipenuhi. Berkati pemerintahan kami Tuhan, dari pusat hingga daerah, dari presiden hingga jabatan terendah sekalipun. Berikan hikmat daripada-Mu, sehingga mereka dapat memimpin bangsa ini dengan baik, mengambil setiap keputusan dan membuat peraturan kebijakan dengan baik. Dan saat ini kami mau berdoa buat hamba-hamba-Mu Tuhan yang ada di seluruh pelosok Indonesia.
Tuhan berkati apapun yang menjadi pelayanan mereka, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan yang akan mencukupkannya. Biarlah hamba-hamba-Mu terus dapat memenangkan jiwa dan melayani Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati juga pelayanan-pelayanan yang harus kembali berlangsung secara online Tuhan. Berkati setiap gereja-gereja dalam menggunakan sarana dan prasarana yang ada. Kami juga berdoa untuk gereja kami, GPD Tiberias Bogor. Memberkati Opa Oma Gembala kami Tuhan. Terus berikan kekuatan, kesehatan, serta pemulihan yang sempurna untuk Opa Oma kami. Tuhan juga memberkati keluarga pastori dan para pengerja. Tuhan juga berkati apa yang menjadi pelayanan mereka Tuhan. Biar apa yang mereka kerjakan, mereka terus boleh membawa jemaat-Mu untuk terus bertumbuh dan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga seluruh jemaat yang ada dalam segala hal yang mereka lakukan. Tuhan akan berkati, dan apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan yang akan cukupkan. Jemaat GPD Tiberias Bogor juga terus menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan, dalam apapun yang mereka kerjakan. Dan kalau saat ini ada jemaat kami yang mengalami sakit atau bahkan terkena virus COVID-19, Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna, sehingga semua jemaat dapat menjalani setiap aktivitas mereka, bahkan pelayanan dengan baik Tuhan. Berkati semua pemuda dan pemudi GPD Tiberias Bogor dalam setiap pelayanan, pekerjaan, pendidikan, aktivitas sehari-hari. Setiap anak muda-mu di gereja ini Tuhan selalu diberkati. Menjadikan anak muda menjadi kepala bukan ekor Tuhan, sesuai dengan janji-Mu. Tuhan akan selalu pelihara setiap detik kehidupan pemuda dan pemudi. Maka setiap pergumulan mereka Tuhan akan berikan jawaban dan pintu-pintu akan terbuka. Setiap masa depan kami anak muda-Mu ada dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati setiap pemuda-pemudi dimanapun kami semua berada, supaya kami terus dalam penyertaan Tuhan dan menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami semua. Tuhan memberkati koordinator dan seluruh staf, bahkan semua tim pelayanan yang ada di dalam wadah pemuda. Tuhan berkati setiap pelayanan pemuda Tuhan, di setiap jam doa, di setiap jam ibadah pemuda, atau kegiatan lainnya juga Tuhan. Tuhan selalu ada, Tuhan menyertai kami, Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan memberkati kami semua. Bahkan memberkati juga para koordinator dan seluruh staf. Tuhan berikan hikmat, ide-ide yang menarik Tuhan, ide-ide yang kreatif untuk membawa anak muda bertumbuh dan terus berjalan dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita dengan doa pada saat ini. Bapa di surga, terima kasih buat pimpinan dan penyertaan-Mu untuk kami boleh mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai dengan luar biasa, dengan dahsyat, hingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan. Juga buat setiap anak-anak muda-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini, Tuhan tolong sesuai dengan kegiatan, sesuai dengan talenta yang Tuhan percayakan untuk melayani Engkau. Tuhan berkati mereka. Kami juga berdoa saat ini buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Tuhan berikan kesehatannya, Tuhan berikan hikmat marifat dari Allah di dalam menggembalakan umat yang Kau percayakan Tuhan. Demikian juga Kau juga berkati Om Jefta, Om Yosua bersama dengan keluarga, bahkan seluruh pengerja, seluruh pastori Tuhan berkati. Kami juga berdoa saat ini Tuhan buat orang tua kami masing-masing dimanapun mereka berada. Tuhan tolong memberkati, meliharakan kesehatan mereka, kekuatan, sukacita dan penghiburan. Bahkan kami anak-anak muda-Mu Tuhan tolong dalam kami berpendidikan, di dalam kami bersosialisasi, di dalam kami bekerja, dimanapun kami berada, Tuhan menyertai kami, sehingga dengan apa yang kami lakukan, nama Allah kami permuliakan. Berkati Kota Bogor Tuhan, Pak Bima Arya bersama dengan seluruh jajaran, berkati bangsa Indonesia, Pak Jokowi bersama dengan seluruh jajaran, sebangsa Indonesia ini Tuhan, kami diberkati dengan kepemimpinan mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucapkan syukur, dan kami akhiri ibadah kami yang sangat diberkati pada saat ini. Haleluya.
Amin. Tuhan Yesus memberkati.